Ketika kita akan mengadakan sebuah penelitian, kegiatan, ataupun membuka sebuah usaha, tentu kita akan membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, seperti untuk perizinan, bantuan dana, ataupun yang lainnya. Agar pihak-pihak tersebut mau bekerja sama, maka kita disarankan untuk mengajukan sebuah proposal, bukan? Karena dengan adanya proposal, pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat memahami tujuan dan juga perencanaan kita dengan baik serta lengkap. Untuk itu, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, bersama saya Yayu Sri Rahayu, kita akan sama-sama membahas merancang sebuah proposal. Nah, sekarang kita akan membahas menelaah hasil proposal. Dalam menelaah hasil proposal, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu analisis masalah atau kebutuhan lapangan. Maksudnya yaitu ketika kita menyusun sebuah proposal, maka kita harus mengawalinya dengan menganalisis masalah ataupun kebutuhan di lapangan. Untuk itu, kita tidak bisa serta-merta mengajukan sebuah kegiatan yang nantinya tidak sesuai dengan masalah ataupun kebutuhan nyatanya. Jadi, ketika kita mengadakan sebuah kegiatan, pastikan itu adalah kegiatan yang sudah dianalisis masalahnya dan juga sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang kedua yaitu mengumpulkan sejumlah fakta untuk dasar penyusunan proposal. Ini sangat penting sekali. Nah, penyusunan atau pengumpulan fakta ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya, kita bisa melakukannya dengan observasi langsung, dengan wawancara, ataupun dengan menyebarkan angket. Sehingga dengan begitu, kita dapat memperoleh berbagai data dan juga fakta di lapangan. Yang ketiga yaitu membaca berbagai sumber untuk memperkuat temuan. Artinya ketika kita sedang menyusun sebuah proposal, kita harus banyak membaca berbagai literatur serta mencari berbagai referensi untuk memperkuat hasil temuan-temuan kita di lapangan. Nah, dengan ketiga langkah tersebut, proposal yang telah dibuat diharapkan dapat memberikan informasi yang sedetail mungkin kepada pembaca, sehingga antara pihak yang mengajukan usul dengan pihak calon penerima usul dapat terjadi kesamaan visi dan misi. Selanjutnya yaitu menyusun proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Nah, sebelumnya sudah dibahas ya bahwa ketika kita menyusun sebuah proposal, kita harus mencari sejumlah fakta dan juga data untuk proposal kita. Di sini dapat dilihat bahwa ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah fakta dan juga data untuk proposal. Apa saja ketiganya? Yang pertama yaitu observasi langsung. Dengan observasi langsung, artinya kita dapat terjun langsung ke lapangan serta mengamati secara langsung untuk memperoleh data yang kita inginkan. Yang kedua, kita dapat melakukan wawancara kepada narasumber. Dan yang ketiga, melalui angket. Artinya, kita harus menyiapkan pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kebutuhan proposal kita. Dengan begitu, kita akan menyebarkannya kepada pihak-pihak yang ingin kita teliti atau ingin kita ketahui datanya. Dengan ketiga langkah tersebut, diharapkan data serta fakta yang kita butuhkan dapat diperoleh secara lengkap dan juga jelas. Setelah kita memperoleh data dan juga fakta dari lapangan, maka data dan fakta yang terkait dengan proposal kita tersebut harus dijelaskan dan dikembangkan dengan memperhatikan aspek berikut ini. Yang pertama yaitu lengkap. Maksudnya adalah kita harus memperhatikan kelengkapan bagian-bagian proposal kita, mulai dari latar belakang sampai pada daftar pustaka. Mungkin juga lampiran-lampiran yang perlu disertakan di dalamnya. Yang kedua yaitu jelas. Maksud jelas di sini yaitu kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang lazim digunakan di dalam sebuah proposal. Dengan begitu, proposal kita dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Dan yang terakhir, sebuah proposal harus disajikan dengan menarik. Maksudnya adalah menarik di sini dapat kita lihat dari teknik penyajiannya, tata letaknya, ilustrasi, pemilihan jenis huruf, dan hal lainnya. Sehingga calon penerima usul dapat tertarik untuk membaca proposal yang sudah kita buat. Ketiga aspek tersebut diharapkan dapat membantu dalam proses pengesahan proposal.
Sini ada beberapa kriteria agar proposal kita dapat dikatakan sebagai proposal yang baik. Yang pertama yaitu penyusunan sistematis dan memperhatikan kaidah kebahasaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebuah proposal harus sistematis dan lengkap. Artinya bagian-bagian dari awal sampai akhir harus dirinci secara jelas. Kemudian, gunakan bahasa yang lazim digunakan dalam sebuah proposal. Dengan begitu, pembaca dapat memahami apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang baku. Artinya, ketika kita menyusun sebuah proposal, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai aturan PUEB. Yang ketiga, mampu meyakinkan pihak penerima. Nah, proposal sifatnya adalah pengajuan, sehingga ketika kita mengajukan sebuah proposal tersebut, kita harus mampu meyakinkan pihak penerima dengan isi dan data-data yang kita sampaikan di dalam proposal. Kriteria berikutnya yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, isi proposal yang kita ajukan harus benar adanya, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, bukan isi yang mengada-ngada. Berikutnya adalah menjelaskan kegiatan yang dilakukan. Nah, sebuah proposal harus mampu menjelaskan apa kegiatan yang dilakukannya. Jangan sampai pembaca merasa bingung, sebetulnya apa sih yang akan dilakukan? Nah, jadi kegiatan yang akan kita lakukan harus kita rinci dengan baik. Yang berikutnya adalah pihak pembuat dan pihak yang dituju dicantumkan dengan jelas. Betul sekali. Kepada siapa proposal tersebut ditujukan, siapa yang mengajukan proposal tersebut, semuanya harus dicantumkan dengan jelas. Dan yang terakhir adalah rasional dari segi format pembiayaan. Nah, biasanya dalam sebuah proposal ada yang disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena dapat mampu meyakinkan si calon penerima usul. Sehingga pembiayaan yang kita cantumkan harus dirinci dengan jelas dan tentunya harus masuk akal sesuai dengan kebutuhan kegiatan tersebut. Nah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah dibahas dapat dipahami dengan baik ya. Selamat berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Terima kasih semua.